mepet tembok tuh lo, kiri muter. Maju lagi ya, gue yang takut malahan. Eh. Guys, terakhir 2 bulan yang lalu saya ke sini, kita review projectnya. Ya ini before-nya ya, tapi kok nggak ada perubahan sama sekali ya? Apa jangan-jangan saya dibohongi sama orang lapangan saya nih ya? Kok hari ini kata suruh review udah 70%, tapi masih begini kondisinya. Terus kayak gimana jadinya ini? Jadi review apa enggak kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity. Atau masih pagi ya? Masih pagi, belum jam 12 siang. Hari ini kita mau review progres pembangunan di daerah Pondok Gede, tepatnya di daerah perumahan apa kapan Pak ya? Patria, tepatnya di Jalan Semeru 1. Nah, ini adalah proyek kita. Yang pertama hari kita review ya. Total proyek Serenity untuk saat ini tuh ada 7 proyek. Ini jalan bersamaan. Dan ini salah satu proyek kita yang tadinya saya khawatir kok existingnya belum diapa-apain, kok belum ada pembongkaran, belum ada pembangunan. Ternyata bangunannya itu ada di bagian sisi kiri belakang. Oke, historinya adalah jadi posisi tanah ini kurang lebih luas tanahnya 200 meter. Nah, terus si ownernya ini kan rumah tua ya, rumah orang tuanya di usia yang sudah usang, udah tua ini kan. Jadi dengan tanah luas 200 meter itu di couplingin jadi 3 coupling dan dijual. Jadi belajar bisnis properti dari hal kecil. Nah, ini terus sih buat teman-teman kalau memiliki tanah posisi di hook dan luasnya itu 200 meter bisa dijadikan 3 coupling seperti konsep yang akan kita bahas. Seperti apa? Ini dia. Nah, ini dia penampakan kondisi saat ini yang belum di makeover ya. Nanti kalau udah bicara fasad, udah ada mainan conwood, cat, PVC, akan kelihatan bagaimana konsep desain yang sudah kita siapkan dari tim Serenity. Oke, kita ulas sebentar. Sebelumnya kita pernah upload video ini untuk before-nya kurang lebih seperti ini. Nah, dan ini adalah kondisi saat ini yang sudah jalan 70% pengerjaan plester dan aci di bagian fasad dan dalam. Nah, kisi-kisinya adalah kan ini kan tanahnya itu 200 meter diambil dari sisi hooknya ini dan dibagi menjadi masing-masing itu mendapatkan lebar 5 meter. 5 yang di ujung itu masih dapat 5,5 meter. Jadi 3 coupling dengan panjangnya 13 meter. Jadi total tanah itu 5 kali 13. Nah, berarti bisa jadi konsep rumah 2 lantai yang seperti ini trennya. Kebayang ya kalau teman-teman bangun rumah terus nggak ada desainnya, kan kalau kondisi seperti ini bingung ya, ini mau jadinya seperti apa. Nah, ini konsep Skandinavia dengan karakternya atap plana. Dan pastinya karakternya itu kalau yang namanya Skandinavia kan tinggi ya, tinggi, dan tentunya ini harus disiapkan secara strukturnya. Semua kita buat baru. Langsung kita mau ke dalam ya, ada apa aja dan bagaimana pengerjaannya ya. Ini area teras depan. Nah, di sini nanti bisa masih bisa sih taruh untuk kursi, menerima tamu. Ada meja di pojok sini aja, L ya. Masih bisa. Ini finishing PVC, nanti plafon pakai PVC kita finishing. Terus di sini nanti ada mainan conwood di depan, kisi-kisi. Jadi konsepnya itu si owner kita itu nggak mau pintu ini kelihatan dari depan, meskipun ada pagar. Sebenarnya nggak masalah sih ya, tapi kan selera owner seperti apa kita ikutin. Dan carport di sini panjangnya 4,5 meter, jadi tetap aman, mobil-mobil MPV masih aman. Jadi walaupun dengan lebar 5, karena panjangnya 13, kita masih bisa atur untuk mundur dapat carport yang ideal. Nah, dalam kondisi saat ini teman-teman bisa melihat kualitas bangunan dari tim Serenity, kontraktor Serenity atau Serenity Kontraktor. Nah, yang belum follow silakan follow ya di Serenity Kontraktor, kita upload juga karena kita ada media sosial juga namanya Serenity Kontraktor. Kita mau cek bagaimana kualitas pembangunan secara basic ketika belum di finishing. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, kita bahas kalau kondisi masih fisik, ya kita mau cek kualitas plester aci. Nah, untuk bahan ini kita pakai hebel ya. Jadi teman-teman kalau bisa bandingin antara hebel sama bata merah, sebenarnya perbedaannya itu adalah di biaya yang nomor 1 ya, di biaya. Yang kedua adalah memang kalau hebel pengerjaannya lebih cepat dibanding bata merah.
lebih hemat juga dia. Selisih sekitar secara RAB itu bisa di 150 sampai 200 ribu per meter perseginya. Karena kan kalau bata merah lebih lama pengerjaannya. Nah, kalau udah seperti ini, nggak ketahuan mau pakai bata merah atau pakai hebel, karena memang udah kita rapiin, kita udah plester, kita aci dengan kualitas yang kita udah kerjain. Udah kebayang ya? Halus. Nah, nanti tinggal dipelamir putih, langsung kita cat finish. Jadi tahapan pengerjaan ketika udah seperti ini pasti lumayan lambat karena pengerjaannya semuanya itu benar-benar detail, harus digosok, benar-benar harus sempurna, baik dari openingan ya. Saya mau ke openingan nih. Nih, openingan semuanya udah jadi. Nah, ini semuanya harus presisi. Jadi ketika kita pasang aluminium harus rata. Jadi sedetail itu ya. Nah, tahapan saat ini dengan kondisi 70% itu kita udah pasang instalasi listrik. Yuk kita lihat juga ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sebenarnya nggak boleh, kalau lagi bangun terus masih progres jangan dipasang dulu. Cuman karena ini untuk kebutuhan lampu di depan, cahaya dipasang. Nah, ini kayak gini. Ini outbow-nya, outbow ya, masuk ya. Outbow kan, inbow nongol kan. In masuk. In mas, oh in ya, inbow ya. Nah, ini udah dipasang inbow-nya. Tadi tinggal kabel, tinggal masukin kabel aja sih. Tapi untuk instalasi di atas, kabelnya udah kita siapin. Nah, banyak pertanyaan kemarin ya, Mas, kalau di atas plafon kenapa nggak pakai paralon lagi? Oke, pertanyaan itu kita jawab sekarang. Sebenarnya kalau paralon itu fungsinya untuk di dinding. Kalau bicara di plafon itu nggak usah pakai paralon lagi, karena kalau misalnya ada apa-apa, maintenance-nya gampang. Kalau misalnya kita pakai paralon, nanti maintenance-nya susah. Karena misalnya dalam jangka waktu usia 10 tahun, ada yang rusak kabelnya mau ganti, repot kalau misalnya ada paralonnya, nggak tahu yang mana yang rusak. Sedangkan kalau misalnya kayak gini masih bisa kelihatan, tapi tetap disusun rapi ya kabel-kabelnya, jadi biar nggak berantakan. Ini buat teman-teman yang pengen punya rumah 2 lantai, ini layoutnya bagus banget, cocok untuk teman-teman itu ngadopsi konsep ini, dan ini sangat bisa nekan budget. Tapi beda kondisi karena kemarin kasusnya itu renovasi, ada bangunan existing, itu agak lumayan mengganggu aktivitas. Jadi kalau pure bangun baru, pastinya ini lumayan lebih low lagi ya. Untuk budgetnya ya, bisa di bawah 400-an ini. Karena memang beda ya, bangun baru sama renovasi itu berbeda sekali. Karena kalau renovasi itu banyak hal yang nggak terduga, termasuk puing-puing dan lain sebagainya. Itu sih ya. Nah, untuk luas bangunan sekitar 90 meter persegi, nggak sampai 100. Lantai 1 dapat apa aja kita bahas. Yang pertama di sini, ini area tangga. Karena lebarnya itu kan 5 meter ya. Jadi sebelah kanan untuk ruangan tamu itu pakai 3 meter. 3 meter lebarnya dengan panjang 5 meter. Terus bagian kiri saya yang ada di depan saya ini adalah area full tangga di 2 meter sisa ini. Tangga dengan konsepnya masih oke lah ya, dengan luas 5 meter tapi dapat tangga yang manis kok. Yuk sini. Nah, ini tangganya masih dapat ukuran yang masih di bawah 20. Jadi terapannya nanti masih enteng nih. Jadi nggak terlalu tinggi tangganya. Memang di bagian sini nanti akan ada kipas. Jadi di bordesnya kita belah lagi biar nggak terlalu tinggi. Ini belum selesai ya. Nanti ada satu lagi trap, baru ke sini. Nah, terus baru ke sini. Nah, ini langsam kok, aman. Nggak terlalu tinggi. Jadi kalau ada orang tua di sini naik ke lantai 2-nya nggak akan capek sih gitu. Dan nih, selalu saya ingetin kalau kita bangun rumah, bagian tangganya jangan sempit nih. Harus netral seperti ini. Jadi kalau misalnya orang bawa kasur, itu gampang ngangkatnya, gampang mindahinnya. Gak ada aspri gitu kan, keringetan gitu loh. Oke, karena lantai 1 belum saya ekspor semua, kita bahas dulu ya, jangan lantai 2 dulu. Nah, di sini ada dapur nih. Mas, dapurnya kok kenapa di bawah tangga? Sebenarnya dapur ini opsional sih, karena ini konsepnya bukan buat tinggal sendiri, tapi buat dijual. Jadi kalau kita mau jual rumah, yang pertama harus perhatikan luas tanah, yang kedua luas bangunan. Karena itu mempengaruhi berapa biaya yang kita butuhkan dan berapa harga yang kita akan tentukan buat jual rumahnya kembali. Jangan sampai harga ketinggian, nggak masuk dalam lingkungan, nanti harganya tinggi dan lama laku terjualnya. Buat yang punya modal ya di bawah 2M, pingin bangun, developer gitu kerjasama dengan Serenity, kontak langsung deh. Kita kasih solusinya. Kita ngobrol bareng. Ayo Kang, masuk Kang, nggak apa Kang, masuk aja. Iklan guys, iklan. Arko dibeli karena mutunya. Lanjut.
Oke, dapur di sini, tapi tetap ya kita harus atur semuanya. Jadi kompor di sini, kita siapin kompor di sini. Terus di sini untuk wastafelnya. Ini nanti dinding buat granit. Ini kalau misalnya kita buat kitchen setnya enak nih, nggak terlalu tinggi, pasti murah, pasti budgetnya di bawah 15 juta ini saya yakin, karena nggak tinggi-tinggi nih. Set, di sini kan kecil gitu kan? Udah jadi nih kitchen set minimalis modern. Tapi kalau udah kebeli, biasanya dapur ini dipindahkan ke area belakang, karena di belakang masih ada space area yang terbuka. Kita bahas di area belakang ada apa aja. Nah, di belakang yang namanya rumah kalau dengan ukuran 5, lebar 6, lebar 7. Kalau bicara mau 2 lantai, idealnya itu di bawah hanya maksimal 1 kamar agar bisa maksimalin ruangan di lantai 1. Dan ini kamar di lantai 1 ukuran 3x3. Jendelanya ukuran besar ya. Dan ini area void belakang. Meskipun biasanya kalau udah ngebangun nanti ditutup jadi dapur area. Tapi saran kita tetap ada void di belakang buat cuci jemur dan buat sirkulasi udara biar rumahnya sehat. Oke, kita bahas lantai 2 ada apa aja biar nggak penasaran, kita bahas. Nah, ini kondisi lantai 2 saat ini, dan karena masih dalam struktur, ada yang masih tester dan anci, jadi nggak bisa kita ekspos semuanya. Tapi kurang lebih saya kasih informasi, ini seperti ini nih layoutnya, tata ruangannya. Dan kita mau bahas 1 kamar bagian depan untuk teman-teman tahu bagaimana kualitas pekerjaan fisik struktur dari Serenity. Oke, ini mewakili dari kamar-kamar. Jadi di lantai 2 ini totalnya ada 2 kamar. Ada total 2 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, tapi ukurannya masih oke sih ya. Kamarnya ukuran 3x3. Terus kamar mandinya itu ukurannya besar. 1,8 kali 1,5. Jadi ukurannya kamar mandinya semuanya besar-besar. Lantai 1 ukurannya besar, lantai 2 ukurannya besar juga. Nah, kita mau cek kualitasnya seperti apa. Nih ya, teman-teman kalau udah kerjasama dengan Serenity, nih kualitas pengerjaannya selalu kita perhatikan. Jadi memang bukan hanya tim dari pengerja kita yang udah kita pilih ya. Jadi dari tukang yang udah kita pilih, yang paling penting adalah komunikasi 2 arah antara pengawas, tim office dan pekerja di lapangan itu selaras. Jadi pekerjaan di bagian ini memang lebih lama dibanding pekerjaan yang lain, karena kan dia sistemnya digosok ya. Seperti membuat profilan itu lama. Jadi kalau buat teman-teman yang udah bersabar sekali dengan Serenity, karena memang prosesnya buat rumah itu nggak kayak kita bicara bangun apa ya, memang butuh waktu, dan yang paling penting adalah hasilnya memuaskan. Itu yang paling penting ya. Pak. Oi. Lihatin itu dong atapnya kayak apa gitu bentuknya. Oke, kemarin kan sempat ada yang juga nanya bagaimana sih Kak atap untuk Skandinavia seperti apa. Yuk kita ke belakang dan kita bahas. Guys, tahu nggak hobinya tukang itu makan dan minumnya apa? Oke, yang pertama adalah dia suka minuman Rio, teh Rio. Yang kedua adalah cemilannya obat nyamuk, tapi yang rasa jumbo King Kong. Oke, sorry. Dan ini lantai 2. Dan sebelum kita ke lantai atas ya, ngomongin atap tadi, kita mau bahas di bagian belakang itu. Ini kamarnya ukuran 3x3, dan yang paling penting adalah di sini ada, ini kebayang Pak, udaranya seger. Udaranya itu kenceng lah ya. Di sini ada void di belakang. Terus ini ada jendela dengan ukuran yang lumayan besar. Ini membuat sirkulasi di bagian kamar belakang itu aman dan nyaman pastinya. Kita naik ke atas ya. Naik ke atas beneran ini. Nah, ini hal yang sangat apa ya, jarang terjadi. Kita coba untuk ngambil view dari atap ya. Jadi atapnya kita ambil view-nya. Ini tim kita bagi 2. Kita bagi 2 untuk ngambil B-roll bagian atap. Karena Skandinavia itu seringkali teman-teman itu cara buat atap rumah di masa itu adalah bagian fasad itu kan kelihatan tinggi banget ya. Nah, kita ambil dari belakangnya. Dari itu nanti ada ban-banan yang mengunci antara spandek pasirnya, atapnya, gentengnya, sama beton plana yang udah kita siapkan di masa depan. Oke, ini momen-momen sangat jarang sekali diekspos. Rata-rata kalau harusnya pakai drone. Kita tadi dipesanin sama Ruki Pak drone, kita ngeyel ya. Dan ternyata kita ingat kalau banyak orang tuh nggak tahu konsep plana untuk sekarang itu seperti apa. Yuk kita bahas yuk. Ini dia. Teman-teman bisa lihat ya bagian
kali itu kan ada betonan ya. Jadi ada pelana betonan yang dibuat apa ya? Yang udah dibuat sedemikian dengan konsep Scandinavia. Nah, untuk bagian depan fasadnya itu nanti kita finishing pakai PVC, pakai GRC. Motifnya nanti urat kayu, warna juga urat kayu juga, warna coklat. Terus di belakangnya itu setelah betonan kita elevasi, kita turunin bagian untuk spandek pasirnya. Nah, tapi antara beton dan spandek pasir kita akan kasih ban. Nah, di situ harus diperhatikan karena itu riskan bocor, riskan nanti tampias air. Jadi kalau mau Scandinavia, pastikan di bagian pertemuan antara beton dan atap ini sangat aman untuk air. Jadi biar enggak jadi PR ke depannya. Jadi konsepnya ya kalau udah Scandinavia, teman-teman bisa lihat langsung bagian kanan dan kiri itu harus wajib talang beton karena memang buang airnya itu ke kanan dan ke kiri, sehingga mempermudah sih jangka panjangnya kita untuk maintenance masalah toren gitu sih ya. Kok toren? Maintenance air ketika ada kebocoran dan lain sebagainya. Renovasi atap itu lebih gampang ketika semuanya udah disiapin dak beton baik di belakang ataupun di sampingan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa follow Rumah Serenity dan Serenity Kontraktor. Hah? Ada follow, subscribe. Oh, subscribe ya YouTube ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Serenity. Ini gue turunnya gimana ini?